Jadi ada jamur nular nih ke manusia. Kalau itu memang harus perhatian ya, punya nabul kayak punya anak. Ada yang bilang let pet like owner. Tidak. Dok, nanya dok. Halo Fonovelas. Nah, di video kita kali ini kita akan ngebahas tentang jamur pada kucing, dok. Ada banyak pertanyaan nih, dok, seputar jamur pada kucing. Ciri-ciri kucing jamuran tuh kayak gimana sih? Ciri-ciri kucing jamuran ya. Sebenarnya jamur pada kucing itu banyak sebenarnya, nggak cuma satu jenis aja. Jadi ada jamur ada yang namanya ringworm. Ini yang paling umum sih, yang paling banyak ditemuin biasanya. Itu yang namanya ringworm. Ringworm ini biasanya karena dia ring ya. Dia bisa bentuknya bulat-bulat gitu. Bulat-bulat gitu. Nah, bulat itu muter kayak cincin atau ngeblok bulat? Jadi dia itu bentuknya bulat seperti cincin sebenarnya. Nah, tetapi yang bagian dalamnya kan biasanya jadi dia kayak seperti bulat-bulat bentuk merah gitu. Kalau misalnya di Google nih dicari, misalnya ada ringworm gitu kan, itu pasti kelihatan kok. Maksudnya dia merah. Dan satu lagi ya, ringworm ini nular nih ke manusia. Kalau sistem imunnya kita lagi nggak bagus nih. Nular di kitanya di manusia itu sama modelnya kayak ringworm juga. Iya, bener banget. Jadi bentuknya itu bulat, terus bagian pinggirnya itu lebih tebal dibanding bagian dalam sebenarnya. Jadi istilahnya makanya disebutnya bentuknya seperti cincin. Gitu yang pertama, jenis yang pertama. Kalau jenis yang berikutnya? Jenis yang berikutnya sebenarnya ada jamur yang dia namanya dipmikosis ya. Sebenarnya kalau untuk jamur sendiri nih pembahasannya panjang nih. Nggak bisa cuman satu kali aja sebenarnya. Oke. Kalau misalkan jamurnya kita mungkin ini aja deh, kita bahas dari yang ringworm aja dulu deh kayaknya. Oke, bahas ringworm ya. Oke, yang sering terjadi. Itu penyebabnya kenapa sih? Biasanya kalau misalnya jamuran nih ya, nah itu dari lingkungan bisa. Jadi dari lingkungan ini karena yang pertama sistem imunnya si Anabul sendiri lagi nggak bagus nih. Terus dianya suka main air atau suka ke tempat yang lembab. Akhirnya timbullah itu jamur. Sebenarnya jamur itu di lingkungan banyak gitu. Oke. Berarti karena memang ini ya, karena memang dari lingkungan yang lembab gitu ya. Bisa jadi karena kayak mandiin ya kurang kering kayak gitu. Iya, bisa banget. Jadi kalau misalnya mandiin terus kita nggak hair dryer dengan kering nih, jadi misalnya di hair dryernya cuman seadanya aja, terus kayak dibiarin aja gitu, itu juga bisa nyebabin jamur. Nah, berarti bisa dibilang kalau jamur itu ada di sekitar kita berarti ya? Iya, betul. Gitu. Caranya sekarang, cara preventnya dulu deh, sebelum Anabul kita kena jamur, apa yang mesti kita lakukan dulu nih? Nah, kalau misalnya sebelum kena jamur nih, yang pertama dijaga kebersihannya. Jadi mandi itu pun juga perlu rutin ya. Buat yang kucing itu rutin. Kalau misalnya dalam kondisi yang dianya tidak terkena penyakit kulit, sebaiknya mandi dilakukan 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Oke, Itu 2 minggu terus sekali atau 1 bulan sekali. iya. Lalu kalau misalnya untuk kandang sendiri juga perlu dibersihkan ya. Jadi jangan sampai tempatnya kandang itu misalnya untuk kotorannya dia atau bekas tumpahan air itu dibiarkan tanpa kita bersihkan gitu. Nah, itu kan membuat kandang menjadi lembab kan. Kalau misalnya dia ternyata bermain di situ, terus setelah itu di dalam bulunya jadi basah, rambutnya jadi basah. Nah, akhirnya kan bisa lembab juga. Oke, jadi rumahnya si jamur itu ya? Iya, betul. Apakah makanan berpengaruh? Kalau untuk makanan sendiri, untuk jamur kulit tidak.
Jadi untuk yang di kulit tidak ya untuk makanan. Tapi makanan ini pengaruhnya kalau misalnya kita bukan pencegahan ya. Ada makanan beberapa untuk beberapa jenis kulit nih. Nah, itu lebih ke arah Nambah imun. nambah barrier kulit sendiri gitu. Ya, seperti kalau dan satu lagi, ada beberapa makanan yang dia menjadikan kulit jadi lebih sehat. Terus Itu yang ada kandungannya apa tuh? Kalau boleh tahu. biasanya tapi lebih spesifik kalau untuk makanan itu sendiri saya lebih menyarankan pakai vitamin sih. Pakai Oke. vitamin kulit dan rambut yang ada kandungannya omega 3 dan omega 6. Minyak ikan. Iya, betul. Oke. Kalau dikasih minyak ikan sendiri itu nggak apa-apa dok? Kalau untuk minyak ikan sebenarnya nggak masalah. Cuman memang ada beberapa dosis yang mungkin ada penelitiannya sendiri ya. Jadi ada beberapa dosis yang mungkin dosis dalam range ini bisa nih untuk menyembuhkan gitu. Atau bisa untuk terapi. Iya, dan tapi mungkin ada yang buat pencegahan juga ada. Oke. Untuk pencegahannya berarti tadi pastikan keadaan lingkungan bersih, terus ditambah lagi ya, intinya sih kering ya. Iya, kering dan bersih ya. Iya betul. Terus jangan sama ini juga sih, jangan biarin anabul kita sering ke kamar mandi. Nah, Kan itu tempatnya masalahnya. lembab nih. Masalahnya anabul itu suka banget minum di kamar mandi karena kan ya fresh itu ya Ya. yang pernah kita bahas. Nanti kita bahas dia kenapa Pak Anabul sukanya minum di kamar mandi. Iya, padahal itu nggak boleh loh padahal. Iya, apalagi Iya. mah minum di kloset. Iya betul, itu udah banyak bakterinya. Nah ini yang bisa menyebabkan diare nih. Biasanya ditanya, kok tiba-tiba diare? Nah ini paling acara berikutnya ya. Nah, pastinya dong. Oke, itu preventifnya dengan kebersihan, terus habis itu makanan yang berkualitas, intinya sih nambahin vitamin ya, ada omega 3, Iya. omega 6. Iya, terus satu lagi sih, menjemur anabul mungkin tidak terlalu sering ya, tapi menjemur di pagi hari selama 10 menit itu lumayan berpengaruh sih sebenarnya untuk jamur. Oh, gitu. Ya sama kayak manusia gitu lah ya. Tapi ada jangka waktunya ya, jangan sampai dibiarkan sejam. Dan untuk jam-jamnya juga pas matahari pagi, jadi jangan sampai lebih dari jam 10 baru jemur, jangan. Kalau bisa di bawah dari jam 10. Di bawah jam jam 10. 10. Oke. Preventifnya tambahan lagi jemur ya, kayak jemur baju lah. Oke, terus berikutnya pengobatannya nih. Kadang kan dengan grooming semua beres gitu. Mindset yang ada di orang-orang nih gitu. Apakah benar cara seperti itu bagus? Kalau sebenarnya untuk grooming sendiri itu disarankan juga untuk grooming seminggu sekali. Tetapi jika jamurnya sudah parah ataupun istilahnya jamurnya itu sudah seluruh tubuh nih kenanya, itu kita menyarankan untuk dibawa ke dokter hewan. Jadi diobati nanti bisa pakai obat minum. Jadi kita obatnya dari dalam dan juga dari luar gitu. Tapi itu bakal nyebar nggak sih dok? Maksudnya riwong dimandiin kan kena air terus habis itu nyebar ke seluruh tubuh gitu gimana? Bukan sih, bukan gitu. Cuman ketika sistem imunnya dia makin rendah dan kita tidak terapi, maka jamur itu akan semakin menyebar gitu. Dan istilahnya kan dia garuk nih, gatel gitu. Nah itu juga bisa membuat jamur itu menyebar. Berarti menyebarnya itu bukan karena mandi, ada tubuhnya yang ada jamurnya, terus kena air, terus merembet ke tubuhnya gitu nggak ya? Bukan, beda sama skabies ya. Jamur itu beda sama skabies. Nah, lalu kalau misalnya mandi pun kenapa tidak merembet? Karena kan kita mandikan juga memakai sampo jamur kan. Oh iya betul. Bukan sampo biasa, jadi samponya juga harus pakai yang medicated. Oke, terus ditambah alat pengering yang bagus ya. Ya, betul. Alat pengeringnya juga harus kalau disarankan nih untuk yang berbulu panjang ataupun misalnya berbulunya lebat, memang disarankan untuk menggunakan blower. Gitu. Nggak cukup ya pakai hair dryer itu. Bisa aja, cuman memang lama ya pastinya, lama banget pasti. Lebih dari 2 jam. Apalagi kalau mau pergi kondangan ya kan.
Oke, selain itu dok, selain grooming, apalagi? Selain grooming, tadi obat minum. Iya, betul, obat minum. Salep juga bisa, tetapi salep ini tidak disarankan apabila jamurnya sudah seluruh tubuh. Karena kan berapa banyak salep yang kita butuhkan untuk itu. Makanya kenapa terapinya kalau untuk udah seluruh tubuh kita saraninnya dengan mandi plus obat minum. Mandi plus obat minum. Apakah ada cara? Ini kan orang kebanyakan ya kita cari murahnya lah, herbal atau tumbuh-tumbuhan sekitar gitu yang bisa dipakai untuk pengobatan jamuran kucing. Kalau untuk pengobatan jamur kucing sendiri untuk herbal belum banyak yang ini ya, yang meneliti ya kalau untuk itu. Tetapi memang untuk sampai sekarang banyak dokter yang memang itu kalau bukan salep dengan salep jamur, mandi dengan sampo jamur, lalu satu lagi harus diperbaiki sistem imunnya. Sistem imun kucing sendiri pun harus dinaikkan. Makanya perlu adanya obat dalam itu tadi. Iya, dan kita juga pasti memberikan vitamin biasanya. Oke, gitu. mantap. Di grooming fauna vela juga dikasih vitamin dok. Oke. Nah, lalu untuk medicated selanjutnya untuk perbaikan kulit skin barrier-nya dia dan juga untuk perbaikan bulunya juga, rambutnya. Nah, itu kita juga menyarankan untuk ganti pakan biasanya yang khusus kulit dan rambut. Oke, berarti khusus yang nggak asal tiba sembarangan dicaplok gitu ya. Ya, biasanya kita akan merekomendasikan dahulu untuk menggunakan pakan yang khusus itu. Oke. Nah, kesimpulannya sekarang dok tentang pembahasan jamur kita tadi. Kira-kira apa yang dokter mau sampaikan ke para cat owners seputar jamur, khususnya rewards? Oke, yang pertama, jamur itu harus untuk mengobati jamur sendiri itu harus sabar. Jangan cuman bilang nih, aku pengen sekali mandi jamurnya hilang gitu, tidak bisa. Iya, jadi tidak bisa hanya dengan memandikan saja. Kita juga harus telaten untuk membersihkan jamurnya. Yang tadi mungkin kalau jamurnya hanya beberapa spot tertentu, ketika dibawa ke dokter hewan akan diberikan, oh ini akan diberikan salep. Nah, kita harus rutin juga nih ngasih salepnya. Jadi juga jangan cuman ngasih sekali besok bolong, terus 2 hari lagi perlu dikasih lagi, itu nggak bisa. Terus proses itunya pasti bakalan dikasih tahu ke dokter sama dokternya ya, cara nyalepinya ya, soalnya kan betul. beda banget. Iya betul, biasanya nanti kita akan dibersihkan dulu dan pakai antiseptik. Nah, biasanya kita akan menyarankan disalepin itu 1-2 kali sehari. 1-2 kali sehari. Ya. Saya kan kalau misalkan nyalepin biasa, ya asal salep terus besoknya lagi atau sorenya ditumpuk lagi salep, kan nggak kayak gitu kan nyalepnya. Tidak, jadi harus dibersihkan dulu dengan antiseptik, baru disalepin. Sampai kayak kebuka, kelupas gitu ya. Jadi itu kita menghilangkan keraknya yang ada di atas, kerak jamur, karena jamur itu kan nanti akan berkerak ya. Ada seperti kerak, nah itu kita bersihkan dulu, baru kita salepin lah gitu. Ketika kita bersihkan keraknya, biasanya akan terlihat nih jamurnya kemerahan. Nah, baru kita berikan salep di situ. Jadi ketelatenan owner pun diperlukan di sini. Jadi nggak bisa simsalabim langsung sembuh gitu. Ya kan itu fungsinya dokter. Pengen kan ya udah dibawa sama dokter, bayar mahal, harus bisa langsung jadi. Ya, tidak. Dan untuk obat minum pun juga perlu proses. Jadi tetap harus, misalnya ketika dikasih obat minum oleh dokter nih, jangan sampai terlewat ya. Jadi harus rutin diberikan juga. Biasanya range berapa hari sih dok kalau misalkan owner itu rutin ngasih obat gitu? Biasanya ketika owner telaten ngasih obat, itu biasanya sekitar 1-2 minggu jamur sudah mulai hilang. Oke, 1-2 minggu ya. Kira-kira 1-2 hari tadi. Enggak dong. Oh iya. Itu yang pertama, tidak ada yang instan. Terus berikutnya dok? Yang kedua adalah disarankan untuk mandi dengan sampo medicated itu seminggu sekali. Oke, sampo medicated. Iya, itu seperti merah enggak sih? Boleh. Kita biasanya nih owner pasti tahu nih yang namanya Sebazol. Oh iya. Ya, itu bisa dipakai untuk jamur gitu, tetapi memang tidak disarankan apabila anabul tidak berjamur ya.
atau tidak mengalami masalah kulit, karena sampo dengan kandungan tertentu ini atau sampo medicated ini dia akan membuat kulit kering. Iya betul, jadi tidak untuk pemakaian sehari-hari. Betul, jadi memang untuk treatment. Oke. Terus berikutnya? Lalu menjaga kebersihan anabul, kandangnya dibersihkan tiap hari ya. Jangan sampai meninggalkan kotoran yang menyebabkan nanti bulu anabul jadi lembab gitu. Terus jadi tempat berkembangnya bakteri ataupun jamur di situ. Gitu. Selain anabul juga lingkungannya juga ya. Iya betul. Hindari yang apa ya? Hindari tempat yang lembab. Betul. Nah, ketika mungkin anabul ke tempat yang lembab, bisa tuh kita langsung lapin bagian kakinya. Atau mungkin habis anabul minum nih, bagian mulutnya basah, bisa kita lapin gitu. Memang harus perhatian ya, punya anabul kayak punya anak. Aduh, makanya ya dibilangnya babu ya. Betul sekali. Nah, untuk itulah buat para cat lovers, kalau nggak pengen ribet anabulnya kena jamur, ya jagalah kebersihan, ya kan? Ya betul. Kalau misalkan dia itu ada penelitian wajah anabul itu mencerminkan personality lu. Ada yang bilang like pet, like owner. Iya, like owners. Karena kalau misalkan anabulnya tetap urus, berarti personalnya memang penyayang. Iya. Ada lagi dong yang mau disampaikan? Sepertinya udah cukup ya. Cukup ya. Nah, kira-kira kita akan bahas apa lagi nih? Langsung aja drop di kolom komen. Nanti akan kita bahas bareng sama Dokter Ocha. Thank you, Dok.